Hai, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan kebiasaan atau hal-hal lainnya yang masih bersangkutan atau berkaitan dengan gaya hidup minimalis ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang decluttering. Jadi, sebelum kita mulai pada topik inti kita hari ini, saya mau menyapa teman-teman dulu. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Aku di sini sehat selalu dan saya doakan semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat dan semoga dalam perlindungan Tuhan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang decluttering. Tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Jadi teman-teman semua, mendecluttering adalah salah satu hal atau pekerjaan paling terpenting dalam memulai atau mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Mendecluttering itu adalah bagaimana cara saya, cara teman-teman semua memilah-milah barang dan menyingkirkan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak kita pakai atau bahkan sudah tidak layak untuk menjadi penghuni isi lemari kita atau bahkan isi ruangan kita. Karena dengan memiliki sedikit barang, maka hidup kita akan terasa lebih ringan, lebih mudah dalam segala hal, dalam waktu, dalam membersihkan, dan juga mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita selain harus memberes-beres rumah setiap hari. Jadi itulah yang dimaksud dengan decluttering, sehingga decluttering ini merupakan bagian paling penting dalam memulai atau mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman, coba untuk memulai gaya hidup minimalis ini dari mendecluttering barang-barang yang ada di dalam rumah teman-teman semuanya. Bagaimana saya harus memulai mendecluttering barang-barang yang ada di dalam rumah kita? Pertama, teman-teman mencoba dari isi lemari pakaian. Hal ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan hal itu akan mempermudah teman-teman bisa memiliki space yang kosong atau memiliki tempat yang lebih luas di dalam kamar Anda dan juga di dalam lemari Anda. Sehingga teman-teman itu sudah tahu bahwa pakaian mana yang sebenarnya menjadi pakaian favorit kita dan pakaian mana yang sebenarnya sudah saya tidak pakai tapi saya menyimpannya selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak pakai sama sekali. Misalkan nih, ketika kita pergi jalan-jalan bersama teman atau bersama pasangan kita, bersama anak, terus kita ketemu tuh sama pakaian yang mungkin lagi trending ya. Jadi kita tuh karena lapar mata, kita nggak mikir ini mau saya taruh di mana, ini fungsinya untuk apa, bertahan atau tidak dalam penggunaannya. Kita langsung beli hanya karena lapar mata. Nah, sampainya di rumah, ternyata pakaian atau barang yang kita beli tersebut sebenarnya tidak kita butuh-butuh amat. Nah, itulah kesalahan kita saat membeli suatu barang hanya karena lapar mata. Jadi kita sebagai seorang minimalis ini membeli suatu barang atau membawa satu barang ke rumah, kita harus menerapkan rumus one in one out, yang artinya satu barang masuk, satunya harus keluar. Jadi sehingga
ketika kita mau membawa barang-barang ke rumah kita, tentunya sudah ada tempat kosong tuh sebagai pengganti yang akan kita berikan atau yang akan kita buang barang tersebut. Jadi intinya kita gaya hidup minimalis itu bukan mengurangi, bukan menambah, tapi hanya mengganti. Jadi teman-teman boleh mencoba langkah awalnya dari mendekatin dari isi lemari pakaian teman-teman. Tempat yang kedua yang harus Anda decluttering sekarang adalah barang-barang yang sudah expired di dapur. Coba tuh teman-teman ingat-ingat, mana tahu ada mungkin bumbu-bumbu yang sudah expired, atau mungkin isi kulkas yang memang sudah expired. Cobalah untuk teman-teman memilah-milah, terus membersihkan dan mengurangi apa yang sebenarnya sudah tidak kita pakai hanya karena tersimpan di situ dan menambah numpuk barang di situ, sehingga ruangan kita itu menjadi sangat sempit, sehingga hal itu juga menimbulkan rasa malas dari dalam diri kita untuk menoleh ke dapur aja nggak sudi kayak gitu. Jadi kita itu harus rutin membersihkan dapur. Misalkan ya ingin memulai gaya hidup minimalis, adalah cara yang paling utama itu mendisiplin diri, merutinkan diri kita untuk segala hal yang ingin kita capai dalam memulai gaya hidup minimalis ini. Jadi misalkan teman-teman ada mungkin kulit bawang atau jenis bumbu lainnya lah, mungkin yang sudah expired atau mungkin yang sebenarnya sudah tidak layak untuk kita pakai, ya ngapain lagi sih kita nyimpan di situ teman-teman. Jadi mendingan kita get out ke dia ya, atau kita singkirkan dia jauh-jauh dari dapur kita, sehingga tentunya stok yang ada dalam rumah kita adalah memang yang masih kita pakai dan memang akan habis dalam jangka waktu yang sudah kita rencanakan, sehingga selain membebaskan kita dari ketidaknyamanan, tentunya ini juga akan menghemat kita dan tidak membuang-buang uang kita untuk membeli bumbu yang berlebihan dan penyemprotan barang di dalam dapur kita yang berlebihan. Dan langkah ketiganya yaitu teman-teman boleh mencoba memulainya dari aksesoris dan pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai. Ini sama dengan yang pertama ya, tapi sedikit berbeda lah. Makanya saya bikin ini di bagian ketiga. Dan misalkan teman-teman itu punya sepatu nih, teman-teman punya sepatu jalan-jalan satu pasang, sepatu kerja satu pasang, terus sandal rumah satu pasang, terus sepatu olahraga satu pasang. Kemudian jika memang teman-teman ingin mengganti yang baru, teman-teman sebaiknya tanya dulu sama diri teman-teman ya, sebenarnya saya beli ini terus yang lama akan saya kemanakan, apakah memang sudah tidak layak untuk saya pakai, ya udah saya singkirkan. Kalau memang masih layak untuk saya pakai, ya udah pilihannya cuma dua, disimpan atau didonasikan untuk orang lain, atau memang berpindah tangan ke orang yang benar-benar membutuhkan, sehingga barang tersebut ya tetap masih berguna dan berfungsi sebagaimana masih berada di dalam tangan kita. Jadi jika memang teman-teman ingin membeli, ya udah kurangi satu barang dan masukkan satu barang yang ingin Anda beli. Dan sebelum teman-teman ingin membeli satu barang tersebut, tentunya teman-teman sudah merasa bahwa oh ini bagian ini atau sepatu ini nyaman untuk saya pakai, jadi ini bisa saya pakai berulang-ulang. Karena jaga hidup minimalis bukan berarti bahwa kita harus pakai pakaian yang satu macam saja terus, itu lagi dan membosankan. Jadi enggak kayak gitu juga ya. Jadi gaya hidup minimalis itu ya, misalkan kita pakai satu pakaian ini dan kita mau beli lagi tuh, yang itu kita harus ganti atau donasikan ke orang lain atau kita singkirkan. Jadi jangan dengan video ini kalian merasa bahwa donasi mulu, singkir mulu, aku nggak ada uang buat beli yang baru. Bukan ya, ini tidak memaksa ya, soalnya kita mau mendeklarasikan barang itu secara perlahan, dan tentunya kita benar-benar menyadar bahwa kita tidak membutuhkannya lagi. Yang keempat adalah barang-barang elektrik dan kabel-kabel. Ini kira-kira siapa ya yang masih punya kayak gini di rumah? Ayo, ya bisa sembunyi-sembunyi. Jadi siapa tuh yang masih punya radio zaman dulu, yang mungkin
ini adalah pemberian dari orang tua aku tuh, walaupun sudah rusak simpan aja biar jadi kenangan. Itu pertanyaannya itu mau simpannya sampai kapan, kan dia juga sudah tidak berfungsi kan. Ya udah difoto, dia hanya untuk dikenang kan, bisa difoto, kemudian barangnya bisa kita singkirkan dari isi rumah kita, atau bisa juga kita donasikan ke orang lain, mana tahu ada orang lain yang bisa memperbaikinya. Jadi kita gaya hidup minimalis itu ya memang menyimpan barang-barang yang sebenarnya hanya kita butuhkan saja. Barang yang tidak kita butuhkan ya udah nggak usah simpan. Jadi hidup kita itu lebih sederhana, membersihkannya juga lebih sederhana, dan tentunya kita akan selalu bahagia dalam hidup kita walaupun hanya memiliki sedikit barang. Ada lagi tuh misalnya kabel cagar, mungkin ya kabelnya sudah rusak, masih disimpan terus di situ, beli baru simpan lagi di situ, yang lama masih bertahan di situ. Terus apa gunanya yang lama, kan sudah tidak berfungsi, ya udah disingkirkan saja sehingga teman-teman bisa memiliki ruangan yang tentunya bebas untuk teman-teman beraktivitas. Dan tentunya bagi yang masih memiliki anak balita, tentunya teman-teman bisa punya space yang kosong untuk anak itu bebas daripada di rumah saja. Itulah dia dari cara kita mendecluttering alat-alat elektronik dan kabel-kabel listrik dan lain sebagainya yang masih bersangkutan dengan elektronik ini. Yang kelima yaitu alat-alat dapur yang ganda atau duplikat atau yang sama lah, yang lebih dari satu, atau mungkin yang banyak sekali modelnya dalam rumah. Itu coba deh teman-teman itu singkirkan juga. Misalnya nih teman-teman itu punya pisau 5 misalkan ya, terus teman-teman memiliki 5 pisau itu, salah satunya yaitu multipakai ya. Multipakai artinya dia itu bisa dipakai dalam bidang apapun, dalam pekerjaan apapun, memotong apapun, dia itu selalu berguna. Lalu ngapain juga ya teman-teman kita simpan 4 pisaunya yang cuma berfungsi di bagian-bagian tertentu? Ya udah, kalau bisa kita kurangi lah, jangan kurangi semuanya teman-teman, kita kuranginya misalkan 1 dulu. Kemudian kalau memang kita merasa bahwa sudah tidak akhir-akhir ini sudah tidak menggunakan pisau lain tersebut, ya udah kita singkirkan, kita donasikan, kita buang, atau teman-teman masih bisa boleh dapatkan uang dari situ dengan cara menjual kalau memang masih layak untuk dijual. Terus ada lagi tuh yang gunting. Tentu kan gunting juga ada di dapur kalian. Jika teman-teman memiliki gunting lebih dari 1 tapi fungsinya sama saja, ya udah teman-teman, jika memang keberatan atau belum ikhlas untuk merelakan semua barang itu kepada orang lain, teman-teman bisa menyisihkan barang-barang di dapur itu yang sebenarnya sudah tidak kalian butuh-butuh amat, hanya karena ada tamu datang baru kita perlukan. Ya udah kita masukkan saja ke box, kita tutup dan kita simpan rapi-rapi sehingga tentunya dia tidak memenuhi isi lemari kita, dan juga meja kita itu kelihatan kosong. Dan itu tentu akan sangat membantu kita dan membuat kita itu selalu merasa damai, aman, dan tenang, serta kita itu punya kebebasan untuk pergi kemanapun atau berjalan bersama keluarga, makan bersama keluarga, bahkan nongkrong bareng pasangan kita. Dan yang terakhir adalah yang keenam, yaitu box hasil dari pembelian suatu produk. Jadi misalkan nih, ini targetnya pasti ibu-ibu ya, atau ya bersangkutan dengan wanita lah gitu. Jadi misalkan teman-teman itu belanja di Shopee, di Lazada, Tokopedia, atau juga di mall. Tentunya produknya kita itu akan dibungkus dengan rapi, aman, hingga sampai pada tangan kita dengan aman. Jadi pertanyaannya, apakah ketika
produk tersebut sampai di tangan kita, boxnya masih kita simpan sampai hari ini bersamaan dengan isi produk tersebut, ataukah sudah kita singkirkan sebelumnya. Jadi coba tanya pada diri sendiri, jika kita ingin menyimpan box tersebut, tujuannya untuk apa, dan kira-kira saya akan menyimpan box ini selama berapa lama, selama berapa tahun. Jika hanya karena alasan disimpan dulu, mana tahu ada ulang tahun teman atau anak teman atau anak saudara, bisa tuh kita buatkan kado dari kotak tersebut. Jadi hal ini memang betul bisa, tapi alangkah lebih baiknya disingkirkan saja dulu. Kan tidak setiap hari ya ulang tahun atau perayaan seperti itu yang harus kita hadiahkan dalam bentuk kotak atau kado. Jadi kan kita bisa membelinya lagi ketika kita dapat undangan yang memang kita kesananya harus membawa kado dalam bentuk kotak gitu. Jadi sehingga teman-teman itu tidak pusing untuk membersihkan rumah karena banyaknya barang, pusing sampai nggak ada waktu, sehingga waktu dan tenaga kita itu terbuang-buang dalam satu hari full hanya untuk mendeklatring isi lemari atau isi rumah kita. Kan alangkah baiknya ketika kita terima produk tersebut, kita terima produknya, kita buka bungkusannya, kita ambil produk kita, dan kita singkirkan jauh-jauh dulu. Jangan sampai dibuang dulu kalau memang nggak ikhlas. Singkirkan saja dulu di tempat yang memang tersembunyi, sehingga kita lupa dengan barang tersebut, dan ketika kita mendapatnya, kita menemukannya lagi, kita akan ya Allah, udahlah singkirkan saja, sudah tidak perlu amat gitu. Ya udah, akhirnya barang itu kita singkirkan dan kita merasa lebih tenang, lebih aman, lebih damai, dan tentunya ruangan kita terasa nyaman sekali untuk dihuni. Well, itulah tips kita hari ini untuk mendecluttering. Jadi bagi teman-teman semua yang suka dengan video saya harap tinggalkan komentar terbaik versi kalian semua di bawah kolom komentar di bawah, dan juga share video ini ke teman kalian, ke pacar kalian, saudara kalian, orang tua atau anak kalian, sehingga kalian itu bersama dengan saya, kita akan sama-sama belajar mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe yang banyak, karena subscribe itu adalah cara kita saling mensupport, cara kita saling memberi semangat, sehingga tentunya saya akan lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. See you later.